kita ingat masa kecil, hidup rasanya enak banget. Setiap sore kita bisa main sama teman-teman di lapangan yang luas, ngejar layangan berlarian tanpa beban. Tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa jatuh dan terluka. Dan kalau lumayan parah, mau nggak mau kita pun harus ke dokter untuk bisa diobatin. Dan kalau kita lihat, klinik itu isinya nggak cuma anak kecil ngeluka aja. Kakek-kakek yang udah tua juga kalau sakit harus pergi ke sana. Ini karena di semua klinik dan semua rumah sakit ada banyak dokter yang siap ngobatin kita dari segala macam penyakit. Mereka semua berbekal ilmu yang sama. Tapi mungkin yang jarang kita tahu, ilmu yang satu ini gak cuma mengobati, tapi juga berusaha mencegah semua penyakit dari nyerang hidup kita. Dan berusaha memahami dan mencari agar kita bisa hidup bahkan sampai 1000 tahun lagi. Inilah dia, ilmu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini anak-anak, ibu akan memberikan penjelasan tentang penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Sebelum membahas lebih lanjut, anak-anak harus mengetahui apa itu penyakit HIV atau AIDS. Pengertian HIV atau AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang disingkat dengan AIDS, adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya seperti SIV, FIV, dan lain-lain. Etiologi atau penyebab penyakit HIV. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS disebabkan oleh virus yang disebut dengan HIV. Virus ini ditemukan oleh Montaigne. Virus HTLV atau Human T Lipotrophic Virus yang juga adalah penyebab AIDS. Pada tahun 1986 di Amerika ditemukan virus lain yang dapat pula menyebabkan AIDS yang disebut dengan HIV-2. Dan ini berbeda dengan HIV-1 secara genetik maupun antigenetik. Selain anak-anak paham akan bahaya penyakit HIV atau AIDS, yang lebih penting lagi kalian harus tahu bagaimana cara penularan penyakit tersebut. Cara penularan HIV atau AIDS hanya bisa melalui diantaranya 1. Seksual. Seksual yaitu hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik yang homoseksual, biseksual, dan heteroseksual. Yang kedua, parenteral. Parenteral yaitu melalui luka yang dicemari darah pengidap HIV, seperti dapat terjadi pada pengguna narkotika suntik yang menggunakan alat suntiknya secara bergantian tanpa memperdulikan aspek kesuciannya, atau dalam menggunakan alat-alat yang membuat luka seperti tato, pisau cukur, menggosok gigi, dan lain-lain secara bergantian. Yang ketiga, perinatal. Perinatal yaitu penularan oleh ibu yang mengidap HIV ke janin yang dikandungnya. Tadi sudah ibu jelaskan apa itu bahayanya penyakit AIDS dan bagaimana cara penularannya penyakit AIDS. Mari anak-anak sekarang kita harus mengetahui tanda-tanda atau gejala seseorang yang terjangkit penyakit HIV atau AIDS. Gejala AIDS timbul setelah 5-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Yang sering terlihat gejalanya antara lain 1. Gejala awal itu seperti orang flu biasa. Yang kedua, orang tersebut tampak sehat, akan tetapi dapat menularkan virus HIV ke siapa saja. Yang ketiga, muncul gejala ARC seperti rasa lelah yang berkepanjangan, demam tinggi, sesak napas,
batuk berkepanjangan, berat badan menurun secara drastis, bercak merah kebiruan pada mulut atau kulit, diare lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas, bercak putih atau luka dalam mulut. Gejala-gejala tersebut juga bisa dijumpai pada penyakit lain. Oleh sebab itu, untuk memastikannya, kita perlu pemeriksaan darah. Anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana gejalanya orang yang terinfeksi virus HIV atau tanda-tandanya, kita harus lebih berhati-hati dengan diri kita masing-masing. Karena virus HIV ini sangat mengintai nyawa manusia. Siapa saja yang diintai oleh virus tersebut? 1. Mereka yang mempunyai banyak pasangan seksual. 2. Penerima transfusi darah. 3. Bayi yang dilahirkan dari ibu pengidap HIV. 4. Pecandu narkotika suntikan. 5. Pasangan dari pengidap HIV itu sendiri. Anak-anak, setelah mengetahui gejala-gejala atau tanda seseorang yang terinfeksi oleh penyakit AIDS, anak-anak harus waspada, harus hati-hati, karena virus HIV tersebut mengintai nyawa manusia. Siapa saja yang diintai oleh virus tersebut? 1. Mereka yang punya banyak pasangan seksual, bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, penerima transfusi darah. Jadi kita harus hati-hati kalau sedang ditransfusi darah. Yang ketiga, bayi yang dilahirkan dari ibu pengidap HIV. Yang keempat, pecandu narkotika suntikan. Yang keempat, pasangan dari pengidap HIV. Anak-anak, supaya kita tidak tertular oleh virus HIV atau AIDS tersebut, kita harus benar-benar hidup pola sehat dan harus mengikuti norma-norma agama. Bagaimana caranya? 1. Hindarkan hubungan seksual di luar nikah. 2. Ibu pengidap HIV hendaknya jangan hamil, karena akan memindahkan virus HIV tersebut kepada janinnya. 3. Sekelompok orang yang berperilaku risiko tinggi dianjurkan tidak menjadi donor darah. 5. Penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya harus dijamin steril. 6. Orang yang sudah positif mengidap virus HIV atau AIDS dan masih berhubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar. 7. Hindari hubungan seksual bila sedang mengalami luka pada kelamin atau mulut. 8. Jangan menggunakan pisau cukur, gunting kuku, atau sikat gigi milik orang lain, karena alat-alat tersebut mungkin mengandung butir-butir darah pengidap HIV. 8. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari pemaparan tadi dapat Ibu simpulkan bahwa penyakit HIV atau AIDS itu sangat berbahaya. Tapi kita tidak perlu cemas berlebih-lebihan, asalkan kita bisa menjaga diri kita dan perilaku hidup sehat dan mengikuti aturan dan norma yang ada. Anak-anak, itu tadi penjelasan tentang HIV atau AIDS. Mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing agar terhindar dari penyakit HIV atau AIDS, karena penyakit tersebut setiap saat mengintai nyawa kita. Sekian anak-anak pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada minggu depan dalam kondisi sehat walafiat.
Tetap semangat ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.